Shalom saudaraku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan yang Berjanji. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan yang selalu baik dan mengasihi kami. Senantiasa kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan. Ya Tuhan, hari ini kami ingin merenungkan janji-janji-Mu yang luar biasa. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan selalu menepati janji-Mu. Engkau tidak pernah ingkar janji, dan Engkau selalu bertindak sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau membuka hati dan pikiran kami untuk dapat memahami janji-janji-Mu dengan lebih baik. Kami ingin belajar untuk mempercayai Engkau sepenuh hati dan yakin bahwa Engkau akan selalu menuntun kami dalam setiap langkah hidup kami. Tuhan, kami berdoa agar renungan hari ini dapat memperkuat iman kami dan meyakinkan kami bahwa Engkau selalu bersama kami dan Engkau akan selalu menepati janji-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian, di mana janji manusia itu sering kali diingkari, umat Kristen memiliki jaminan akan janji yang kokoh. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kesetiaan Tuhan adalah salah satu sifatnya yang paling fundamental. Alkitab penuh dengan contoh bagaimana Tuhan itu selalu menggenapi janjinya kepada umatnya yang setia dari zaman Abraham hingga saat ini. Saudaraku, di tengah hiruk pikuk kehidupan, tidak jarang kita dihadapkan dengan berbagai persoalan yang menguji akan iman dan mental kita. Rasa cemas, rasa takut, rasa putus asa bisa melanda semua orang, membuat kita merasa seolah-olah kita ini sendirian dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki janji yang penuh penghiburan, janji yang memperkuat kita dari Tuhan. Tuhan berjanji tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Mari kita baca Ulangan pasal 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, dalam Ulangan pasal 31 ayat 6 yang kita baca ini, Musa memberikan dorongan kepada bangsa Israel untuk kuat dan teguh hati di hadapan musuh mereka. Mereka tidak perlu takut atau menjadi gemetar, karena Tuhan sendiri akan berjalan menyertai mereka. Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan mereka. Ayat ini memberikan pengingat yang kuat bagi kita semua bahwa kita tidak pernah sendirian dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan selalu bersama kita, memberikan kekuatan dan keberanian yang kita butuhkan untuk dapat menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Berikut ini ada beberapa poin tentang janji penyertaan Tuhan. Yang pertama, Tuhan adalah kekuatan kita. Ketika kita merasa lemah dan tidak berdaya,
kita dapat beralih kepada Tuhan untuk mendapatkan kekuatan. Kalau kita tidak beralih kepada Tuhan dan hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri atau koneksi kita atau kepandaian kita, kita akan jatuh. Kita harus cepat-cepat mengalihkan kepada Tuhan saja, berharap hanya pada pertolongan Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Karena Tuhan itu sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Mari kita baca Mazmur 46 ayat 1. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa di tengah segala rintangan dan kesulitan hidup yang terjadi, Tuhan adalah sumber kekuatan kita yang tidak pernah habis. Tuhan adalah tempat perlindungan kita saat kita merasa lemah, saat kita terluka, saat kita sudah putus harapan. Dan Tuhan itu selalu siap untuk menolong kita dalam kesesakan. Kekuatan Tuhan itu tidak seperti kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas, bahkan manusia yang sangat lemah. Kekuatan Tuhan itu tidak pernah habis, saudaraku. Dan Dia itu selalu sanggup untuk memberikan kita kekuatan yang baru yang kita butuhkan untuk menghadapi apapun yang terjadi, tantangan dan persoalan apapun yang ada. Tuhan sangat sanggup untuk menyertai dan menolong kita. Bagaimana kita dapat menggunakan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita? Menghadapi tantangan dengan berani. Ketika kita memiliki kekuatan dari Tuhan, kita tidak perlu takut untuk menghadapi tantangan dalam hidup kita. Kita dapat menghadapinya dengan berani dan dengan penuh keyakinan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan kalau Tuhan beserta dengan kita, apa yang menjadi alasan kita untuk menjadi gentar, menjadi takut, menjadi cemas? Poin selanjutnya adalah melayani orang lain. Kita dapat menggunakan kekuatan kita untuk melayani orang lain dan membuat perbedaan dengan orang-orang dunia. Ketika orang-orang dunia itu mementingkan diri sendiri, acuh tidak acuh dengan orang lain, masa bodoh dengan orang lain, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita diberi tanggung jawab untuk mengasihi dan peduli dengan orang lain. Ketika kita membantu orang lain, kita sebenarnya sedang memuliakan Tuhan Allah kita. Poin selanjutnya adalah menyembah Tuhan. Salah satu cara untuk menggunakan kekuatan kita adalah dengan menyembah Tuhan. Kita dapat memuji dan memuliakan Tuhan melalui doa kita, melalui pujian dan nyanyian kita, juga melalui penyembahan-penyembahan yang kita lakukan. Ketika kita mendekat dalam hadirat Tuhan melalui doa, melalui pujian, melalui penyembahan, maka kita akan mendapatkan energi yang baru, kekuatan yang baru, dan pengharapan yang baru. Kita menjadi semangat dalam menjalani hidup ini untuk mencapai kemenangan karena kita mengerti Tuhan ada pada kita. Jadi saudaraku, Tuhan adalah sumber kekuatan yang tidak pernah habis. Tuhan itu selalu siap untuk memberikan kita kekuatan yang kita butuhkan untuk dapat menghadapi apapun yang terjadi dalam hidup ini. Marilah kita senantiasa mengandalkan hanya kepada Tuhan. Lupakan mengandalkan koneksi teman-teman kita atau kekuatan kita sendiri, kekayaan kita, atau
kepandaian kita, semuanya itu akan mengecewakan. Tetapi kalau itu kita mengandalkan Tuhan dan Tuhan membuka jalannya buat kita, tidak ada kekuatan manapun yang sanggup menghalangi kita. Karena Tuhan ada pada kita. Marilah kita senantiasa mengandalkan Tuhan dan menggunakan kekuatan Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar bagi kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita bahkan di dalam masa-masa yang sulit. Tuhan selalu ada di sisi kita, memberikan dukungan kepada kita, memberikan penghiburan kepada kita. Saudaraku, di tengah kehidupan yang penuh dengan pasang surut, mudah bagi kita untuk menjadi ragu atau menjadi takut jika mata kita fokus pada persoalan atau kesulitan yang sedang kita alami. Kita dihadapkan dengan berbagai tantangan, mulai dari masalah yang terlihat biasa-biasa saja hingga duka cita yang mendalam yang terjadi. Dalam situasi seperti inilah pengingat bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Bahkan dalam masa-masa yang tersulit, Tuhan akan menjadi sumber kekuatan dan sumber penghiburan yang luar biasa. Mari kita baca Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudaraku, Mazmur 23 merupakan salah satu ayat Alkitab yang sangat dikenal dan dicintai oleh anak-anak Tuhan. Dalam ayat ini, Daud menggambarkan perasaannya seperti berjalan dalam lembah kekelaman. Sebuah metafora untuk masa-masa sulit dalam hidup semua orang. Namun, meskipun Daud berada dalam kegelapan disertai dengan ketakutan yang amat sangat, dia tidak merasa sendirian. Daud tahu bahwa Tuhan itu selalu bersamanya dan kehadiran Tuhan itu memberi ketenangan, memberi damai, memberi kekuatan dan memberi penghiburan kepada kita. Tuhan tidak hanya bersama dengan kita, saudaraku, dalam masa-masa sulit saja, tetapi Tuhan itu juga bekerja dalam situasi apapun situasinya kita. Jika kita hidup dalam kebenaran Tuhan dan Tuhan berkenan atas hidup kita, Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti yang dikatakan dalam Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ketika kita menjalani hidup dalam kebenaran Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Meskipun kita mungkin tidak selalu memahami prosesnya atau mengapa hal-hal buruk, persoalan yang berat terjadi pada hidup kita sekarang ini, kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar di balik penderitaan yang ada. Tuhan memiliki rancangan yang baik yang akan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita jika kita terus bertahan dalam kebenaran Tuhan dan tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan saja. Ketika proses ini dijalani, kita tetap setia dalam kebenaran Tuhan.
Tuhan ingin menggunakan pengalaman yang terjadi, persoalan yang terjadi, baik itu hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif, untuk membentuk umatnya, untuk membentuk saudara, membentuk saya, menjadi pribadi yang lebih matang, pribadi yang lebih dewasa, supaya rancangan Tuhan yang baik itu dapat terjadi dalam hidup kita dan kita siap untuk menerima berkat-berkat Tuhan yang besar. Pahamilah saudaraku, mengertilah saudaraku, ketika kita menghadapi masa-masa sulit, penting untuk diingat bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu bersama dengan kita, menawarkan kekuatan, memberikan penghiburan, dan selalu ada harapan-harapan yang baru yang Tuhan berikan buat kita. Kita dapat memiliki keyakinan bahwa Tuhan bekerja dalam situasi tersebut untuk mendatangkan kebaikan dan sukacita dalam hidup kita. Yang ketiga, kita tidak perlu takut. Saudaraku, kita tidak perlu takut pada apapun atau siapapun ketika Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan lebih besar dari semua masalah kita, dan Tuhan itu akan selalu melindungi kita, dan Tuhan itu selalu sanggup memberikan pertolongan kepada kita. Mari kita baca Mazmur pasal 93 ayat 4. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu jauh lebih besar daripada masalah apapun yang kita hadapi sekarang ini maupun masalah yang akan datang. Sekalipun masalah kita itu terasa seperti ombak yang besar yang menghantam dengan suara air yang menderu, Tuhan tetaplah jauh lebih besar dan jauh lebih berkuasa dari segalanya itu. Tuhan adalah kekuatan yang tidak tergoyahkan, dan Dia itu selalu bersama dengan kita dalam segala situasi. Dalam Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7, kita didorong untuk tidak khawatir tentang apapun, tetapi menyampaikan segala keinginan kita kepada Allah dalam doa, dalam permohonan, dalam ucapan syukur, dalam penyembahan kita. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudaraku, jangan khawatir. Ayat ini mengingatkan kita untuk tidak larut dalam kekhawatiran. Kata khawatir dalam bahasa Yunani yang diterjemahkan secara bebas artinya terbelah dua atau terkoyak. Kekhawatiran dapat menguras energi dan fokus kita dan menghambat kita untuk menjalani hidup dengan penuh sukacita. Berdoa dan bersyukur, kita didorong untuk dalam segala hal, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah frasa yang tadi kita baca dalam ayat yang kita baca tadi. Berdoalah dengan ucapan syukur, karena doa bukanlah tentang meminta saja, tetapi juga tentang menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan kita dapat mengungkapkan rasa syukur atas segala berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup ini. Ketika kita berdoa dengan iman, dengan ucapan syukur, Allah akan memberikan damai sejahtera
yang melampaui segala akal. Damai sejahtera itu bukan hanya tentang ketenangan hati saja, tidak saudaraku, tetapi juga tentang kekuatan supernatural yang memampukan kita untuk dapat menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan. Ayat ini diakhiri dengan janji yang indah. Damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya saudaraku, di dalam Kristus kita memiliki perlindungan dan kekuatan yang tidak tergoyahkan. Dia telah mengalahkan maut dan memberikan kita hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Berikut ini beberapa kebenaran yang dapat kita pegang teguh saat menghadapi masalah. Tuhan mengetahui dan memahami masalah kita. Dia melihat apa yang kita alami dan Tuhan itu peduli kepada kita. Tuhan berkuasa untuk menyelesaikan masalah kita. Tidak ada masalah yang terlalu sulit bagi Tuhan. Tuhan ingin menggunakan masalah kita untuk kebaikan kita. Tuhan dapat memakai masalah untuk memperkuat iman kita, untuk melatih kita, untuk mendewasakan kita, untuk membuat kita bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hal ini akan mendekatkan kita kepada Tuhan dan membantu kita untuk terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan, dalam iman kita. Kita akan semakin menjadi pribadi yang matang. Tuhan selalu bersama kita dan Dia akan selalu melindungi kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita sendirian dalam menghadapi segala masalah yang kompleks ini. Saudaraku, firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita renungkan dalam hari ini adalah sebagian ayat yang penuh dengan penghiburan dan juga penuh dengan kekuatan. Kita dapat memiliki keyakinan, memiliki keberanian untuk menghadapi apapun masalah yang ada. Dan ketika kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita, itulah kekuatan kita yang memampukan kita untuk tetap tegar. Bahkan Tuhan berjanji bukan hanya memberi kekuatan, tetapi juga memberi penghiburan dan juga memberi harapan. Marilah kita semua menguatkan diri dan teguhkan hati kita dalam Tuhan supaya tidak pernah takut atau menjadi gemetar. Karena hidup dalam kebenaran Tuhan selalu ada harapan yang baru untuk kita dapat berkemenangan yang penuh sukacita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan-Mu hari ini dengan hati yang penuh rasa syukur dan hormat. Kami bersuka cita atas janji-Mu yang luar biasa. Ya Tuhan, kami mengakui kelemahan dan kerapuan kami dalam perjalanan hidup ini. Kami seringkali dihadapkan dengan berbagai tantangan dan kesulitan yang membuat kami merasa takut dan menjadi ragu-ragu. Namun kami diingatkan oleh firman-Mu bahwa Engkau selalu menyertai kami, memberikan kekuatan dan keteguhan hati di saat-saat yang terberat sekalipun. Kami bersyukur atas kasih-Mu yang tidak terhingga, yang tidak pernah berubah, meskipun kami seringkali gagal dan mengecewakan Engkau. Tuhan, Engkau selalu setia dan penuh belas kasihan untuk memaafkan dan mengangkat kami kembali. Tuhan, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat hidup dalam ketaatan dan kehendak-Mu.
Bimbinglah kami dalam setiap langkah kami, dan berikanlah kebijaksanaan dan suatu kenyamanan untuk menghadapi setiap situasi yang penuh dengan iman dan pengharapan. Tuhan, kami mohon agar kami selalu ingat akan janji-Mu yang penuh kasih ini. Tolonglah kami untuk memperkuat iman kami, Tuhan, dan mengandalkan-Mu sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami berdoa agar firman-Mu menjadi sumber kekuatan dan penghiburan bagi kami, dan agar kami dapat hidup dengan penuh keberanian dan keteguhan hati. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami, untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Biarlah karena jamahan Tuhan saja, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini, dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar melalui renungan ini mereka diberkati juga. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.